Semoga ini bisa jadi pelajaran buat yang sering-sering bongkar motor. Usahakan kalau bongkar ya usahakan yang alat yang kita bongkar itu kita pasang kembali ke tempat asalnya supaya tidak terjadi hal yang seperti ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ki Motor. Teman-teman, selamat sore. Hari ini kita kedatangan Beat Street. Dan keluhan motor ini adalah di starter dia tidak hidup dan di speedonya juga tidak hidup karena sekringnya sering putus. Untuk sekring yang menuju speedo dan starter itu dia sering putus. Ini menurut keluhan si pemilik. Dan setelah saya analisa di sini memang benar. Saat saya pasang sekring baru untuk yang ini yang menuju speedometer, dia ada di sebelah sini ya. Untuk yang menuju speedometer dan double starter itu ada di sebelah sini. Tapi kalau untuk full pump dia masih nyala. Oke, kita kontak on. Nah, terdengar suara full pump, dia masih aktif. Klakson juga masih aktif karena untuk klakson di sini beda sekring. Untuk klakson dia sekringnya di sebelah sini ya. Oke, untuk yang di sini semuanya dia 5 ampere. Oke, di sini. Nih. Sebenarnya untuk yang sekring yang di sini untuk yang menuju speedometer dia juga 5 ampere. Tapi ini sudah putus ya. Oke, kita lihat. Fokus. Tuh, putus. Dan dipasang lagi 10 ampere, dia juga putus. Intinya di sini ada short ataupun kabel selingkuh ke body. Intinya di sini korslet ya. Untuk yang 20 ampernya juga sudah putus di sini. Yang ini, sekring utama ya. Oke, untuk melihat patokan sekring, teman-teman bisa lihat di sininya. Ditutup AG-nya dia ada yang namanya petunjuk. Oke, nggak terlalu kelihatan ya. Oke, untuk yang ini dia full pump. Ini yang tengah dia full pump ya. Oke, yang ini full pump. Kita coba. Oke, kontak on, dia masih hidup. Kita coba lepas. Nah, di sini full pumpnya sudah nggak kedengaran lagi. Intinya nggak hidup. Kontak on, nggak hidup. Oke, dan sekarang kita cari permasalahannya dulu. Karena dikasih yang 10 juga dia tetap langsung putus. Intinya di sini korsletnya sangat berat. Oke, dan setelah saya telusuri, ternyata di bagian depan sininya, bentar, oke, bagian depan sininya untuk ini otomatis lampu sen, relay lampu sen di sini dia nyenggol ke bodi ininya karena dia tergeletak di sini. Dia tidak ada pada posisi ataupun tempat asalnya. Jadi lama kelamaan dia gesek-gesek seperti ini, dia nyenggol ke bodi sehingga untuk kabel yang standby-nya yang ini, karena ini paralel sama speedo ya. Untuk arusnya dia paralel sama speedometer. Intinya saat speedometer hidup, di sini juga akan mengeluarkan arus 12 volt untuk mengaktifkan apabila tombol sen ataupun rating diaktifkan. Di sini akan mengatur kedipannya. Intinya di sini fungsinya mengatur kedipan si
lampu sennya. Karena di sini luka, karena terlalu lama dibiarkan di sini, kena goncangan, jadi dia terkelupas dan nyenggol ke sininya, ke bodinya ya, di sebelah sini. Harusnya, oke, untuk permasalahannya memang di kabel yang ini, dia nyenggol ke bodi. Harusnya untuk alat ini ataupun otomatis sennya di sini letaknya ada di sebelah sana, itu sini ya. Nih di jari telunjuk saya sini. Tapi sekarang berhubung di sini tidak ada karetnya, karetnya juga sudah hilang, maka di sini kita ikat di sini aja supaya lebih aman. Intinya dia tidak gerak-gerak lah ya. Oke, untuk itu nanti kita ikat dulu sebentar. Oke, di sini kita ikat di sebelah sini aja. Oke, untuk yang terkelupas seperti ini kita bungkus dulu supaya nanti tidak nyenggol ke massa lagi. Ini kita bungkus dulu supaya lebih aman. Oke, seperti ini cukup. Lalu kita ikat di sebelah sini ya, supaya lebih aman dan tidak terjadi guncangan lagi yang akan mengakibatkan kabelnya lecet lagi dan nyenggol ke bodi. Bentar. Oke, karena di sini karetnya sudah hilang. Kalau karetnya ada, kita simpannya di sebelah sana, di memang tempat asalnya. Ya, seperti ini cukup ya. Dirasa sudah kuat, kita potong supaya lebih rapi. Oke, langsung aja sekarang kita tes. Kalau tadi dipasang skring 5 ampere langsung putus, dipasang 10 ampere juga langsung putus. Oke, di sini kita pinjamkan skring dulu karena di sini untuk cadangannya sudah habis semua. Nanti kita carikan di toko. Ini cadangannya sudah habis semua. Ini kita pinjamkan yang punyanya horn ataupun klakson. Ini untuk yang sebelah sini dia punyanya klakson. Kita harus ikuti prosedur. Untuk yang ini dia 5 ampere juga. Pasang. Oke, selanjutnya kita coba. Oke, di sini tidak putus lagi. Coba starter. Oke, motor sudah bisa hidup. Ini mengapa milnya nyala? Karena di sini dia kilometernya dia tidak diaktifkan. Saat kita putar gas, roda belakang sudah muter, tapi di sini tidak ada pergerakan. Intinya di sini untuk mil yang nyala ini itu karena speedometernya ataupun kilometernya dia tidak diaktifkan untuk angkanya. Oke, di sini sudah normal kembali. Dan itu fix masalahnya di kabel yang ini yang nyenggol ke bodi tadi. Oke, teman-teman, saya akhiri dulu. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat yang sering-sering bongkar motor. Usahakan kalau bongkar ya usahakan yang alat yang kita bongkar itu kita pasang kembali ke tempat asalnya supaya tidak terjadi hal yang seperti ini lagi. Oke, saya akhiri dulu. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi motor mantap.